Ya, Siti, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Selamat datang kepada Pak Yandir Produser. Kemudian selamat datang juga kepada Ibu Bernarda, Kaprodi S2 PPKN Universitas Cendrawasih. Juga istimewa kepada Ibu Dekan, juga Bapak Febri Yulika, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pertunjukan, juga seluruh ibu bapak semua dan mahasiswa yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini ada sebuah tema menarik yang akan kita langsungkan, yakni kuliah umum bersama Bapak Yandir Produser, kemudian diikuti dengan tanggapan dari Bapak Febri Yulika. Adapun tema kuliah umum yang kita angkatkan adalah resolusi konflik berbasis budaya Papua. Tema yang kita angkatkan adalah rangkaian dari kuliah umum yang akan dilanjutkan pada sesi berikutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada 18 Agustus nanti, yakni resolusi konflik berbasis budaya Minang. Bahkan 2 minggu berikutnya juga akan dilangsungkan sebuah kuliah umum yang ketiga, yakni resolusi berbasis budaya Jawa. Harapannya adalah agar kita memiliki sebuah kepekaan kultural, kepekaan sosial, mengenal ya berbagai wilayah Indonesia sebagai sebuah kekayaan, agar kita makin mencintai saudara kita dimanapun mereka berada dan memupuk rasa nasionalisme yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kami selaku penyelenggara yakni Prodi S2 Magister PPKN dan juga S1 Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Pak Yandir Produser, kami berikan waktu dan kesempatan untuk memulai perkuliahan umum. Namun sebelumnya kami minta kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Siti Fatimah untuk membuka kegiatan kita. Silakan Bu Dekan. Oke, baik Bu Susi atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah pada ibu-ibu yang hadir pada Zoom meeting pada saat ini. Pertama sekali, marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salam Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah penghargaan besar juga bagi saya bisa berjumpa, berkenalan dengan Bapak Ibu dalam acara resolusi politik berbasis budaya Papua sebagai sebuah seminar atau workshop. Izinkanlah saya mengucapkan pertama sekali terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Yandir Produser yang tidak lain lagi bagi saya juga. Kami kebetulan 3 tahun ya bersama-sama di Universitas Indonesia dulu mengambil S2 Ilmu Sejarah. Kemudian kenal barangkali juga sudah terkomunikasi mungkin di Febri Yulika, mohon maaf ya. Selamat pada Pak Febri, ya, terima kasih sekali atas kesempatan ini, di mana dengan senang hati sudah mau berbagi kepada kita semua di dalam ini. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Mas tadi adalah saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, di mana ini merupakan sebuah tema penting, apalagi sangat relevan dengan situasi kita pada hari ini, dan juga kita mau memasuki ulang tahun HUT RI yang ke-26. Jadi artinya bagaimana bahwa apa yang kita diskusikan dan bicarakan pada hari ini sangat relevan sekali dalam meracik kita tentunya. Tema yang sangat menarik tadi disampaikan adalah
bagaimana barangkali juga dalam diskusi ini nanti bisa semacam apa ya, sebuah model barangkali dari masing-masing etnis suku kita yang pada saat ini tentu kita melihat bagaimana sih model yang ditawarkan juga atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Papua di dalam memberikan atau melakukan resolusi konflik yang berbasis kepada budaya Papua. Ya, sebetulnya kami juga dari beberapa pusat studi dulu Pak Yan juga sudah melakukan beberapa diskusi dengan Prof. Mesika Z bagaimana sih budaya Minang, kemudian juga budaya Papua itu memberikan satu alternatif untuk merajut keindonesiaan ini, terutama dalam meredam konflik yang pasti atau tidak bisa kita elakkan selalu terjadi di dalam konotasi ilmu sosial itu sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu seluruhnya, apresiasi dari kami sebagai pimpinan fakultas pada seluruh Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga sebuah diskusi yang bisa melahirkan sebuah alternatif atau beberapa alternatif yang bisa kita sharing bersama-sama sehingga betul-betul mencapai suatu tujuan untuk kesatuan NKRI di dalam meminimalisir tentunya konflik-konflik yang terjadi tidak saja pada level regional atau daerah, tetapi juga pada level nasional dan internasional tentunya. Mungkin tidak banyak yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi selamat, apresiasi, ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya dari awal sampai akhir. Baiklah Bu Susi, karena disuruh pula tadi membuka, ya maka baiklah mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Tuhan kita buka diskusi atau seminar yang bertopik resolusi konflik berbasis budaya Papua. Semoga acara kita ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saja, selamat siang untuk Papua, pagi menjelang siang untuk Sumatera Barat dan Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dekan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Bapak Yandir Wabisar menyampaikan materinya, izinkan kami untuk menampilkan CV beliau. Mohon izin ya Pak Yandir ya. Oke, baik. Pak Yandir Wabisar ini adalah seorang peneliti yang banyak berkecimpung di bidang PPKN dan sejarah ya. Kalau kita melihat berbagai beliau karya tulis beliau di Google Scholar, kita bisa melihat ada sebuah buku yang ditulis bersama Ibu Bernarda yakni mengenai nasionalisme masyarakat Papua. Di samping itu beliau adalah seorang wakil dekan 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan dan juga pernah menjadi ketua jurusan ya di Ilmu Sejarah dan Ilmu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada hari ini Pak Yandir akan memberikan kita wawasan, memberikan kita banyak pengetahuan ya, sesuatu yang masih rahasia, sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Bahkan bagi kami yang ada di Sumatera Barat, mengunjungi Papua ya itu adalah masih merupakan sebuah cita-cita dan mimpi. Ya kami masih melihat Papua itu sesuatu hal yang indah ya dengan Raja Empatnya. Jadi kehadiran Bapak Yan di sini, kemudian Bapak Ibu yang hadir bergabung bersama kami, ini adalah sebuah cara kita bagaimana kita menjalin komunikasi dan silaturahim di antara dua wilayah yang berbeda yakni antara timur dan barat yang terpisah oleh geografi. Oleh karenanya beri kami wawasan Pak Yan, beri kami pengetahuan mengenai masyarakat Papua agar kami semakin mencintai saudara kami yang ada di ujung timur sana. Kepada Pak Yandir Wabisar kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan Pak Yan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di Papua untuk berbagi
soal materi tadi, materi resolusi konflik berbasis budaya Papua. Yang pertama itu kami senang sekali diberikan kepercayaan untuk kami bisa mengisi kuliah umum yang diselenggarakan oleh teman-teman dari program Magister S2, ya Magister atau program S2 PPKN di Padang. Memang saya lihat ini adalah salah satu mata kuliah di dalam kurikulum kita. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bahan ini berkaitan dengan mata kuliah resolusi konflik. Jadi pada kesempatan ini saya ya dengan teman-teman kami bangga diberikan kepercayaan oleh teman-teman dari Padang untuk bisa berbagi berkaitan dengan konflik, terutama bagaimana resolusinya. Berkaitan dengan resolusi konflik, memang berkaitan dengan konflik, ya Ibu Dekan tahu, saya menulisnya itu tentang konflik tanah. Saya menulis tentang konflik tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi saya mulai senang konflik-konfliknya itu mulai dari situ. Kemudian dari situ saya pulang ke Papua, saya menulis bukunya. Saya menulis, di bukunya sudah keluar. Bukunya itu Ketidakberdayaan Konflik Tanah. Judulnya adalah Ketidakberdayaan Konflik Tanah. Bukunya masih banyak, jadi kalau Ibu Ketua Prodi minta saya bisa kasih. Cuma-cuma saja. Sehingga kita lihat bagaimana perlawanan masyarakat kecil, masyarakat terhadap penguasa dalam hal ini pemerintah. Bagaimana resolusinya? Apakah masyarakat menang atau kalah? Atau semuanya menang? Dari situ kemudian berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua, itu banyak konfliknya. Jadi saya menulis lagi tentang konflik pemekaran Provinsi Papua. Saya baru 1 minggu kemarin buku saya sudah keluar, sudah terbit. Jadi belum saya cantumkan di CV saya. Itu judulnya Papua dari Pemekaran ke Pemekaran. Tapi kajian di dalam itu kajiannya Ibu Dekan itu isinya. Bagaimana Papua dimekarkan dari masa Belanda sampai dengan Indonesia. Di dalamnya ada konflik atau tidak. Nanti kita tanya Ibu Dekan saja, karena itu kajian sejarah semuanya. Jadi bukunya sudah terbit. Papua dari pemekaran ke pemekaran. Setiap pemekaran pasti ada konflik. Bagaimana resolusinya? Tetapi yang saya bahas itu paling banyak adalah saya bahas di situ adalah konflik politik. Itu konflik politik. Jadi resolusinya juga adalah resolusi politik. Dan hampir saya tidak berpikir sampai pada resolusi berbasis budaya. Makanya saya senang sekali dengan kepercayaan ini. Saya senang sekali karena cara saya berikutnya adalah menulis tentang resolusi konflik Papua. Tapi yang paling banyak di dalam buku itu adalah menyangkut politiknya. Saya lupa sosial budayanya. Jadi saya mau bilang terima kasih Ibu Ketua Prodi sudah kasih masukan buat saya. Untuk saya bisa masukkan itu bagaimana kearifan lokal di dalam menyelesaikan konflik yang sering terjadi. Sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali. Saya akan menulis itu lagi. Tapi bahannya sudah ada, nanti saya tulis.
Ya, kami tunggu karya besar berikutnya Pak Yan. Ya, nanti kalau sudah selesai, karena ini juga berkaitan dengan mata kuliah, nanti saya kirim bukunya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yan. Kami tunggu buku-buku Bapak. Saya sudah selesaikan. Ya, itu informasi awal. Kemudian, ya anggaplah ini saya cerita untuk Ibu Dekan. Ya memang banyak jabatan-jabatan tadi, posisi-posisi kecil yang tadi dari ketua jurusan, kemudian PD3, kemudian sekarang PD1. Mungkin berapa bulan lagi mengakhiri tugas yang diberikan oleh negara melalui Uncen pada saya. Jadi Ibu Ketua, saya lanjut saja. Apakah materinya bisa dimunculkan, Kak? Boleh Pak Yan. Sebentar Pak Yan. Ibu Kaprodi S2 yang saya hormati, yang saya banggakan, memang saya mau kasih tahu, Ibu bikin saya pusing juga. Pusingnya begini, dalam waktu yang singkat saya dikasih tugas ini. Tapi tidak apa-apa, saya senang karena itu luar biasa. Karena bahannya sudah ada, tinggal bagaimana saya susunnya, jadi saya senang. Memang waktu disampaikan melalui Ibu Bernada itu, saya menolak atau menerima atau bagaimana? Ya, hati kecil bilang terima sudah. Ini saya pakai logatnya Papua ini. Dan terima sudah. Akhirnya saya menerima tugas ini untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Gaya Pak Yan nggak pernah berubah juga. Ya. Gaya Pak Yan nggak pernah berubah pokoknya. Saya pakai gaya-gaya Papua lah begitu toh. Ya, jadi dari materi ini, memang materinya banyak sekali ya teman-teman. Saya bingung juga mana yang mau saya sampaikan. Karena ini materi satu semester dikasih saya 2 jam. Masalahnya di situ. Materi 14 kali pertemuan dikasih saya 2 jam, 1 kali pertemuan. Akhirnya saya bagaimana bisa menyusun materi ini? Jadi melalui kesempatan ini, Ibu Kaprodi S2, nanti saya mau rapikan lagi, kemudian saya kirim, apakah melalui PDF kah? Saya akan kirim untuk Ibu. Ini kan PowerPoint-nya saja. PowerPoint di waktu yang diberikan. Tapi saya anggap bahwa ini materi, ya teman-teman bisa baca sendiri juga. Sebab saya batasi jumlah halaman untuk beberapa ini nanti kan susah juga. Oke, itu cerita sedikit. Jadi materi Prodi, Ibu Dekan yang saya hormati, teman saya yang paling baik, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami, baik suka maupun duka. Ibu Dekan itu luar biasa itu. Saya bangga dengan beliau. Beliau tidak melihat saya sebagai Papua, saya tidak melihat dia sebagai orang Padang. Kami dua adalah saudara. Kalau saya melihat dia sebagai orang Padang, saya sebagai orang Papua, pasti ada duka, ada dusta di antara kami berdua. Asik. Saya melihat Ibu Dekan sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Indonesia. Akhirnya apa? Ada cinta di antara kami dua dan tidak ada perselisihan. Mungkin begitu ya Ibu Dekan. Oke. Betul sekali. Maaf ini karena saya kaitkan Ibu Dekannya, Kaprodi, jangan marah. Tidak ada marah itu, Pak Yan. Kami senang sekali ini. Artinya bahwa kami di mana? Kami di perantauan berusaha untuk menciptakan cinta di antara kami. Kami tidak mau ada perselisihan. Kota boleh berbeda, suku boleh berbeda, tapi hati tetap sama, hati NKRI. Karena itulah yang ditekankan dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi itu penting buat kita semua. Jadi saya juga senang dengan mata kuliah ini. Ibu Dekan saya tidak berubah toh model gayanya.
Gaya-gayanya masih tetap. Oke. Jadi kita mulai saja. Tunggu dulu. Tadi saya ada resolusi konflik berdasarkan Minangkabau. Kemudian tadi resolusi konflik berdasarkan budaya Jawa. Saya mau tanya Ibu Ketua, kenapa kok saya yang pertama? Bukan Ya, saya karena yang paling ujung. Karena yang paling menarik. Nah, jadi kami rasa ingin tahunya terhadap Papua ini besar ini Pak Yan. Oh, makanya dikasih saya pertama dulu. Iya, benar-benar. Makanya saya dukdak, hati saya macam orang bilang dukdak lagu itu untuk menyampaikan materi ini untuk teman-teman. Oke, lanjut Pak Yan. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya senang sekali berbagi informasi menyangkut kearifan lokal, terutama berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah atau konflik di antara masyarakat itu sendiri. Konflik itu memang ada, selalu ada di mana saja. Dalam keluarga kita saja ada konflik. Cemburu-cemburu kecil saja sudah ada konflik. Tapi saya dengan Ibu Dekan tidak ada konflik itu sampai kami dua pisah. Ya, jadi materinya itu, materi kita bagi menjadi 3. Materi kita ini, saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu adalah gambaran umum. Ibu Kaprodi, jadi bagian pertama itu adalah gambaran umum. Bagian yang kedua itu adalah sistem pemerintahan tradisional yang ada di Papua. Kalau kami di program studi S2 PPKN Uncen, sistem pemerintahan tradisional itu adalah mata kuliah lokal, mata kuliah program studi. Karena kita ada mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia, maka di kurikulum lokalnya adalah sistem pemerintahan tradisional. Kalau kita di Uncen, di program studi S2 PPKN. Kemudian bagian yang ketiga, yang berkaitan erat sekali dengan konflik dan resolusi konflik adalah struktur sosial masyarakat Papua. Itu bagian ketiga. Kemudian bagian yang keempat itu adalah resolusi konflik berbasis budaya. Saya kasih nama dia resolusi konflik berbasis budaya dalam bentuk kasus. Dalam bentuk kasus saja. Karena ini saya lihat kasusnya banyak-banyak itu, tapi waktunya juga sangat sedikit, jadi saya kasih nama seperti itu. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu gambaran umum. Jadi di gambaran umum ini saya sampaikan berkaitan dengan Papua dari sisi atau aspek geografisnya seperti saya sampaikan, daerah kami begitu luas, jumlah luasnya seperti itu, kemudian ya suatu saat ke Papua pasti terbang di atas Papua akan lihat topografinya. Negerinya masih alami. Jadi topografinya itu seperti itu. Kemudian ya, tergantung dia siang. Wajar kalau dia tuh kadang-kadang malam hilang. Dia malam-malam semua datang loh. Apa? Mohon di-mute. Halo. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, oke. Lanjut. Kemudian, jadi kita bisa lihat itu kemudian dari sisi fisiologinya. Tetapi yang nanti penting bagi kami di sini, atau berkaitan dengan resolusi konflik itu adalah di poin berikutnya, menyangkut sosial budaya. Karena itu kita berbicara tentang resolusi konflik berbasis budaya. Jadi aspek yang itu yang menjadi penekanan kita pada saat ini. Sedangkan aspek sejarahnya kita belum bahas. Dan memang paling banyak aspek sejarah yang saya tidak
sampaikan di dalam itu. Berkaitan dengan aspek sosial budaya, yang nanti berkaitan dengan suku-suku itu, Ibu Kaprodi, kita lanjut ke tabelnya. Iya. Ini dia. Kalau modelnya begini berarti konfliknya banyak. S2 ISP. Kita bisa lihat melalui tabel. ISP itu apa? Ya, jadi ini tabel ini saya berusaha untuk membuat dia seperti ini. Jadi kita di Papua itu ada 7 wilayah adat. Kita di Papua itu ada 7 wilayah adat. 7 wilayah adat itu adalah wilayah adat Saireri. Saya yang berbicara ini saya dari situ. Ya, jadi ada 7 wilayah adat, itu wilayah adat Saireri. Kemudian Tabi atau Mamta itu Kota Jayapura. Kampus saya sekarang ada di wilayah adat Tabi. Kampus saya sekarang itu ada di wilayah Tabi atau Mamta. Kemudian wilayah adat Mepago. Kemudian wilayah adat Lapago. Freeport itu ada di Lapago. Wilayah adat ini. Yang banyak konflik itu. Jadi Freeport itu ada di wilayah adat Lapago. Kemudian di Ahimha itu ada di Merauke. Kalau pernah dengar Merauke itu masuk dalam wilayah adat Ahimha itu. Kemudian lihat dari Pulau Papua bagian kepala lagi ada Domberai. Itu wilayah adat Domberai. Kemudian Bomberai. Jadi ada 7 wilayah adat. 2 ada di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat. 5 ada di Provinsi Papua. Nanti kabupaten-kabupaten mana yang termasuk dalam kategori yang termasuk di dalam wilayah adat itu ada di tabel itu. Saya dari Biak Numfor, saya anak Biak, saya masuk dalam wilayah adat Saireri. Ini tabel yang sudah kami tampilkan ini bisa. Kenapa tabel ini kita tampilkan? Masing-masing wilayah adat ini memiliki pola-pola sendiri untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang kita mau bahas. Di dalam, tadi kita bisa lihat di bagian pendahuluan, suku-suku di Papua begitu banyak. Suku-sukunya begitu banyak. Jadi suku-suku tersebut pasti memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah atau menyelesaikan konflik-konflik yang sering mereka hadapi. Kalau kita lihat contoh kasus yang saya sudah sampaikan di bagian nanti sampaikan berikutnya, itu baru sedikit. Baru sedikit sekali. Kasus atau konflik di tempat lain kita belum bicarakan, kita belum bahas. Makanya saya mau bilang atau saya mau sampaikan bahwa ini adalah sebuah tantangan buat kami, terutama mungkin di teman-teman di antropologi untuk bagaimana kita mengkaji ini lebih jauh. Sebab kearifan lokal dalam penyelesaian masalah sangat penting buat kita semua. Baik, Ibu Ketua, kita lanjut. Lanjut ke tabel berikut. Ini dia. Tabel yang ada Provinsi Papua. Tabel yang tadi. Ibu kembali dulu. Ini dia. Kita sekarang ada di sini. Di 7 tadi, 7 wilayah adat ada di situ. Jadi wilayah adat Tabi, itu ada warna di situ, atau Kota Jayapura, wilayahnya itu. Kemudian Saireri, saya ada di pulau kecil yang sana. Kemudian Domberai warnanya
kemudian Bomberai, kemudian Ahimha, kemudian Lapago, dan Mepago. Itu pemetaannya seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam 7 adat ini, 7 wilayah adat ini, banyak sekali suku-suku bangsanya. Dengan memiliki latar belakang adat istiadat dan juga perilaku-perilaku antara satu dengan yang lain. Ada yang sama, tetapi ada yang berbeda. Baik, kita lanjut lagi, Ibu. Ya, berkaitan dengan sistem kepemimpinan tradisional. Sistem kepemimpinan tradisional ini berhubungan erat dengan konflik dan resolusi konflik. Kalau di Prodi S2 PKN ini adalah satu mata kuliah sendiri. Sistem pemerintahan tradisional di Papua. Sedangkan sistem pemerintahan nasionalnya sudah ada. Jadi ini mata kuliah lokal untuk kita di Prodi S2 PKN. Ini saya tidak bicara dia secara mendalam, saya hanya memberitahukan saja bahwa sistem kepemimpinan tradisional ini berhubungan erat dengan konflik dan resolusi konflik. Tokoh-tokoh di dalam kelompok-kelompok suku sangat berperan dalam menciptakan konflik, tetapi juga sangat berperan di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Ibu Ketua, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Ibu, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang tanya, baru saya memberikan informasi. Cuma itu sekedar sistem kepemimpinan tradisional yang ada di Papua dan sangat kuat. Ibu, kita lanjut. Oke, di sini saya sebagai orang Biak saya masuk di sini. Sistem kepemimpinan campuran. Ya, sistem kepemimpinan campuran. Oke, kita lewat. Ya. Kuat dan intensitas, artinya kuat dan lemahnya konflik di Papua tergantung kepada bagian ini. Bagian ketiga. Intensitas konflik tergantung pada bagian yang ketiga yang namanya struktur sosial. Maka hal yang sangat penting bagi kita semua, mungkin di mana saja kita ada, kita benar-benar harus memahami dengan baik struktur sosial yang dianut oleh kelompok masyarakat atau dianut oleh suku tertentu. Karena di Papua konflik terjadi karena ini dari struktur sosial ini. Di dalam masyarakat ada yang kita sebut dengan kepala suku, kepala perang, semua mempunyai tugas-tugasnya sendiri-sendiri. Karena di dalam struktur ini ada hal penting itu kekerabatan, penataan kampung, status dan peran. Status dan peran ini berkaitan dengan pembahasan kita yang tadi menyangkut sistem pemerintahan tradisional ini. Jadi di dalam sini ada tokoh-tokoh yang begitu penting dalam menangani konflik-konflik yang terjadi. Jadi kita harus memahami dengan baik struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita sudah mempunyai pemahaman yang baik dengan itu, maka kita harus berperilakunya juga harus sama dengan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut, Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Oke.
bagian ini yang kita harus bicarakan lagi berkaitan dengan resolusi konflik berbasis budaya Papua dalam bentuk kasus. Konflik yang terjadi berkaitan dengan yang pertama ini, saya kasih nama kasus konflik antar suku. Kasus konflik antar suku. Ini adalah, saya mau sampaikan di sini adalah bahwa, atau mungkin teman-teman di situ juga mungkin rasa aneh juga ini. Persoalannya begini, dan persoalan ini adalah sebuah realita yang terjadi di Papua. Konfliknya adalah konflik politik, tetapi penyelesaiannya adalah penyelesaian budaya. Jadi teman-teman bisa lihat semua, konfliknya itu adalah konflik politik, tetapi penyelesaiannya adalah resolusi konfliknya adalah berbasis budaya. Kasus konflik yang kita bahas ini adalah ada di wilayah adat Lapago. Wilayah adat Lapago. Di peta yang tadi kita bisa lihat. Wilayah adat Lapago ini di mana? Kita sudah lihat tadi. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa ini adalah konflik politik. Tetapi penyelesaiannya adalah berbasis budaya. Jadi kasus ini atau konflik ini terjadi karena adanya, kita lihat, dukungan ganda di dalam partai politik, terutama di Partai Gerindra. Tapi penting untuk kita bahas karena bukan elit politiknya yang jadi korban, tapi yang menjadi korban itu adalah masyarakat kecilnya, dan jumlahnya sangat banyak. Dan di dalam konflik ini kita bisa lihat berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka. Tapi setelah diselesaikan, ya sudah selesai. Cuma persoalannya adalah, apakah tidak akan ada konflik berikutnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Ya, jadi mungkin teman-teman di Padang melihatnya seperti itu. Jadi, bahwa ini politik, dia muncul dalam penyelesaiannya adalah berbasis budaya. Jadi ini konflik yang terjadi di daerah Mimika. Ibu kasih naik materinya. Ya, teman-teman semua yang punya waktu untuk mengikuti kegiatan ini, ya kita mau bilang bahwa, dan kita akui bahwa konflik ada. Dan konflik itu adalah sebuah realita yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita lihat di sini, ada aturan, mereka ini pintar, jadi ada kearifan lokalnya, ada pengetahuan lokal yang mereka miliki. Jadi kita lihat sama-sama, ada aturan menyangkut kalau terjadi konflik. Kalau terjadi konflik itu sudah ada aturan, aturan itu tidak boleh dilanggar. Aturannya ada di situ, bahwa dalam perang atau berkonflik, ada ketentuan-ketentuan yang harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh dua kelompok atau dua pihak yang berkonflik. Yang pertama di situ kita bisa lihat sama-sama berkaitan dengan harus melindungi perempuan. Kaum perempuan itu harus dijaga.
Saya di kesempatan yang baik ini sedikit. Yang hijau itu. Bagaimana saya lanjut? Lanjut Pak Yan. Mohon Bapak Ibu kita sama-sama mute-kan speaker kita agar Pak Yan bisa lebih fokus dan konsentrasi ya dalam menyampaikan presentasi. Ya. Terima kasih. Lanjut Pak Yan. Kemudian orang-orang yang lanjut usia, kepala suku, gembala, kemudian petugas pemerintah tidak boleh diganggu. Konflik boleh jalan, kita baku bunuh, kita baku tembak, kita baku panah, boleh. Tetapi tidak boleh mengganggu apa yang sudah ditetapkan. Ini luar biasanya di situ. Tidak boleh merusak kebun, tidak boleh merusak ya, tidak boleh merusak kebun. Kemudian konflik itu harus terjadi pada wilayah atau lokasi tertentu. Jadi lokasinya sudah ditentukan. Kemarin kalau Bapak Ibu ikuti konflik yang sekarang terjadi di Nduga, kalau ikuti perkembangan itu, bupatinya sampaikan bahwa kalau memang mau berperang, mau baku tembak, nanti saya siapkan tempatnya. Kalau ikuti perkembangan diduga. Bupatinya sudah bilang, nanti saya siapkan tempatnya, kamu perang di situ, tidak boleh tempat lain. KKB, ya, ini boleh baku tembak di situ, tidak boleh tempat lain. Kita bisa lihat itu. Yang berikutnya anak-anak yang, ya anak kecil yang dianggap sudah bisa panah, terlibat juga. Nanti dia ini yang ke depan pasti tembak terus itu. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dibahas. Nanti baru kita diskusi. Kita lihat konfliknya. Kita lihat konflik. Ibu Ketua. Lanjut lagi. Oke. Saya hanya mungkin karena ini paling banyak, mungkin teman-teman baca saja, nanti saya kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Jadi karena adanya konflik ini, karena adanya dukungan ganda di dalam partai politik. Dan dukungan itu diberikan kepada dua orang. Dua orang ini adalah orang penting. Dua orang ini penting. Khusus di daerah yang kita bahas ini, yang namanya primus inter pares di hadapan mereka itu penting sekali. Tokoh yang dianggap penting itu kalau dia sudah ada di situ, soal mau mati sudah. Saya mau bilang begitu. Artinya bahwa mereka siap untuk melindungi pemimpin mereka. Dia mau mati terserah. Yang penting, yang kita sebut dengan primus inter pares itu dia harus diselamatkan. Ini dia. Makanya konflik ini begitu luar biasa. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ya, jadi kita lihat juga di tempat ini lokasinya juga sudah ditentukan, yaitu tempatnya sudah ada. Terjadi konflik di situ. Oke, kemudian Ibu kita lanjut pada resolusi konflik. Ya, Ibu di sini dulu kita bisa lihat. Bapak Ibu lihat ini. Dampak dari konfliknya. Tadi ada dua pihak yang berkonflik, ada dua suku yang berkonflik. Di sini kita lihat sama-sama 19 orang mengalami luka berat. Ini pada konflik susulan tadi. Pada satu pihak, kemudian terjadi lagi 3 orang. Kemudian 2 orang meninggal di tempat. 1 orang luka berat. Kemudian 2 orang meninggal di tempat lagi. 1 orang meninggal di tempat. 27 orang luka berat. Kemudian 2 orang meninggal dunia. Ini
Akibat dari konflik politik, yang diderita oleh masyarakat kecil. Kolom kubu tadi yang Elvis Tabuni sama Simon Alom itu adalah primus inter pares yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Nah, sekarang kita lihat yang meninggal ini siapa? Yang meninggal ini adalah kelompok pendukung masyarakatnya sendiri. Mereka ini boleh meninggal, yang penting Elvis Tabuni dan Simon Alom ini harus diselamatkan. Nah, ini beda-bedanya di situ. Ibu, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Ya. Nah, kita sekarang lihat di sini, di kasus ini, resolusi konflik itu. Banyak pihak yang terlibat di dalam menyelesaikan konflik yang ada di sini. Jadi ada pemerintah daerahnya, TNI-nya, polisinya, semua tokoh terlibat di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh dua belah pihak yang terlibat di dalam konflik. Kita lanjut, Ibu. Kita lanjut lagi. Ya, lanjut, Ibu. Sampai pada ada tabel. Ya, Ibu lihat di sini. Ini yang mungkin kita lihat sama-sama. Uang duka, uang luka dari kedua belah pihak. Dua kubu yang tadi berkonflik itu adalah Simon Alom dan Elvis Tabuni. Kita lihat di kubu Simon Alom. Lihat yang meninggal itu ada 19 orang dalam kasus ini. Tadi kita bilang konflik politik yang tadi, tapi sekarang diderita oleh masyarakat. Jadi yang meninggal itu 19 orang, yang luka berat itu adalah 235 orang. Di pihak Elvis Tabuni, yang meninggal itu ada 30 orang. Yang luka itu adalah 19 orang. Berarti kalau kita hitung semua pada konflik politik ini, yang meninggal itu ada 49 orang. Atau 49 orang kehilangan nyawa. Kita lihat jumlah yang dibayar. Untuk yang meninggal di pihak Alom, itu jumlahnya seperti itu. Jumlah yang begitu besar sekali. Kemudian yang meninggal di kubunya Elvis Tabuni, yang meninggal 30 orang. Jadi yang meninggal dibayar sekian, kemudian yang luka berat juga dibayar sekian. Maka kalau dijumlahkan semuanya, maka jumlahnya seperti itu. 16 miliar itu 725. Ya, ini akibat daripada konflik di situ. Pertanyaannya adalah siapa yang membayar uang ini di dalam konflik ini? Mungkin itu. Uang ini dari pemerintah, bukan dari dua pihak yang terlibat. Teman-teman yang ada di situ bisa melihat ini. Ini fenomena. Ini adalah realita dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, yang dialami oleh masyarakat. Jadi jumlah uang ini dari pemerintah, bukan dari kubunya Simon Alom atau Elvis Tabuni. Tapi uang ini adalah uang ini dari pemerintah daerah.
Teman-teman bisa lihat itu semua. Oke, kita lanjut. Ya, ini. Setelah pembayaran uang yang tadi, maka langkah selanjutnya, kegiatan selanjutnya di dalam penyelesaian masalah konflik, yang tadi menelan korban jiwa ya, jumlah yang begitu besar. Setelah pembayaran uang tadi, maka kegiatan berikutnya yang berkaitan dengan resolusi konflik itu adalah, kita lihat di situ, pencabutan kayu doli. Ini adalah satu kayu khusus di daerah mereka yang artinya dianggap sebagai media untuk itu. Jadi ada pencabutan kayu doli. Saya sendiri belum melihat kayu doli itu seperti apa, saya belum melihat itu. Tapi mereka sampaikan bahwa harus ada pencabutan kayu doli sebagai tanda berakhirnya konflik yang disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Setelah itu ada acara bakar babi, bakar batu. Jadi selalu resolusi konfliknya itu adalah dengan cara seperti tadi. Setelah terima uangnya, kemudian membayar sejumlah uang, dilanjutkan dengan acara bakar batu, kemudian dilanjutkan lagi dengan acara mematahkan anak panah, orang dong bilang patah panah. Ini dianggap sebagai resolusi konflik dalam mengakhiri konflik politik yang terjadi tadi. Jadi ini dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan resolusi dalam mengakhiri konflik-konflik politik maupun konflik sosial yang terjadi di daerah-daerah wilayah adat seperti tadi. Di situ maka saya memberikan catatan di bagian bawah bahwa penahanan konflik dengan cara adat seperti ini akan memberikan peluang untuk munculnya konflik politik dan konflik sosial berikutnya. Dengan alasan lain-lain seperti yang saya cantumkan di situ. Baik, Ibu Ketua, kita lanjut lagi. Ada satu lagi, ini juga adalah konflik politik, tetapi penyelesaiannya adalah berbasis budaya. Saya masih kembali mencantumkan ketentuan saat terjadi konflik yang tadi. Ini berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua. Terutama yang dikenal dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Di sana muncul dua kelompok. Ada yang setuju untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah, tetapi ada yang kontra untuk tidak boleh ada pemekaran. Cukup saja satu provinsi, yaitu Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura. Ini konflik politik. Konflik ini terjadi karena, atau saya mau kasih tahu bahwa ini adalah konflik kebijakan politik. Konflik ini menyangkut konflik kebijakan politik berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Barat, dan termasuknya adalah Provinsi Papua Tengah. Ternyata kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah dari Jakarta hasilnya seperti ini. Tapi penyelesaiannya bukan lagi berdasarkan hukum positif, tetapi diselesaikan secara adat atau diselesaikan secara berbasis budaya. Ibu, kita lihat langsung dalam tahapan-tahapan yang di bawah, di bagian berikutnya. Kita lanjut saja. Oh iya, Ibu, kita kembali dulu yang tadi karena ini agak penting.
Berkaitan dengan konflik tadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai pada kata kita berdamai. Sebelum sampai pada kata-kata kita berdamai. Jadi tahapan-tahapannya, kegiatannya adalah seperti itu. Yang pertama, dua kubu yang tadi pro dan kontra harus terlebih dahulu melaksanakan acara adat. Acara adat mereka di sana dikenal dengan Wem Kamil, yang dipimpin oleh penyelenggara perang. Setelah acara adat ini, setelah acara adat ini dilakukan, ada acara berikutnya lagi, yaitu kedua belah pihak yang tadi berkonflik berkumpul pada satu lokasi yang sudah ditetapkan bersama. Jadi lokasinya juga tidak bisa ditetapkan oleh orang lain. Lokasi itu, lokasi penyelenggaraannya harus ditentukan oleh dua pihak. Tidak boleh satu pihak, apalagi pihak lain yang menentukan lokasi itu. Untuk memulai acara adat perdamaian. Ya, kita lihat di situ dimulai dengan penanaman pohon secara simbolis. Diberdirikan dua jenis pohon. Dua jenis pohon ini nanti berbentuk gapura. Jadi dua ujung pohon tadi disatukan membentuk gapura. Kemudian batang kedua pohon yang diberdirikan itu melintang di jalan. Kemudian dicat dengan warna merah. Setelah itu diambil sebatang pohon pisang yang sudah ditebang, diletakkan di dalam posisi tidur. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilalui sebelum sampai pada kata berdamai atau sebelum sampai pada kata kita berjabat tangan. Pohon pisang itu melambangkan korban yang meninggal ketika perang. Setelah meletakkan pohon pisang, wakil dari kedua belah pihak yang berkonflik itu mengambil dua jenis tali, yaitu tali duri. Tali duri bahasa mereka adalah tokoring, dan tali halus atau bokamil, untuk kemudian dipotong. Jika tali duri telah dipotong, menandakan bahwa ini dendam, marah, dan benci mereka otomatis secara hilang. Sementara pemotongan tali halus menandai bahwa kedua kubu siap untuk memulai hidup yang baru. Lanjut. Next. Acara selanjutnya adalah, ya karena ini kita bicara tentang resolusi, maka bagian ini menjadi penting. Acara selanjutnya itu adalah masing-masing kubu membawa dua anak babi yang warnanya berbeda. Yaitu putih dan hitam. Kedua anak babi ini dipegang di bawah gapura. Kemudian dipanah oleh dua orang perwakilan dari masing-masing kubu. Jadi kubu A memana yang warna ini, kubu B memana warna itu. Setelah itu, yang dipanah oleh kubu B dibuang ke kubu A, kemudian yang dipanah oleh kubu A dibuang lagi ke kubu B. Setelah selesai, maka masing-masing kubu maju berbaris di sisi gapura. Perwakilannya di situ perwakilannya disesuaikan. Dalam kasus ini ada 20 orang. 20 orang dari kubu A dan 20 orang dari kubu B. Untuk maju berbaris di sisi gapura. Nanti 40 orang ini
akan berlari kecil-kecil membentuk tarian adat dan berputar-putar kemudian masuk ke gapura. Waktu masuk ke gapura itu, kubu A menuju ke area B dan kubu B menuju ke area A. Dan diulang sebanyak 4 kali. Diulang sebanyak 4 kali. Hingga kembali ke posisi masing-masing. Gimana ini? Hal ini menunjukkan bahwa perang atau konflik yang terjadi, yang pernah terjadi, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Walaupun ada yang sudah meninggal, tapi dianggap tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dua-duanya menang. Dan semua itu akan kembali untuk hidup berdamai dan bersaudara. Menandai akan kembali hidup berdampingan bersama-sama kedua kelompok pihak yang tadi. Setelah itu ada lagi acara berikutnya. 40 orang tadi harus diberikan rokok. Jadi memang ini tahapan-tahapan jadi harus diikuti. Berarti ada 40 batang rokok itu, 40 batang rokok. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap batang rokok yang dipegang, misalnya batang rokok yang dipegang oleh 20 orang dari kubu A, rokok ini dibakar oleh kubu B dan juga sebaliknya. Setelah itu, upacara Wem Kamil ini dianggap selesai. Acara selanjutnya adalah, kita lihat hampir sama dengan kasus yang kita bicara tadi, adalah patah atau potong panah, mematahkan panah. Ini adalah patah atau potong panah, kemudian pembacaan ikrar, sumpah janji penandatangan perdamaian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah dan seluruh anggota dari kedua belah pihak yang hadir. Ini adalah resolusi konfliknya. Lanjut. Ya, berkaitan dengan kasus yang tadi yang kita sampaikan, karena diselesaikannya secara budaya, maka konflik tadi sudah dianggap selesai. Konflik tadi sudah dianggap selesai. Walaupun di dalam konflik tadi ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Tetapi karena sudah dilaksanakan berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis budaya masyarakat, maka dianggap selesai. Yang ini informasi, saya juga masih mau memberikan informasi tambahan berkaitan dengan resolusi konflik. Yang ada lagi pada masyarakat Lani di Kabupaten Lanijaya. Ini masyarakat adat Lapago. Masih masuk di situ lagi. Kita lihat untuk kelompok ini, ini untuk menyangkut resolusi ini, resolusi. Dalam suasana perang di kalangan orang Lani, ada tanda-tanda khusus untuk kita bisa tahu bahwa pasti kedua belah pihak ini akan berdamai. Apabila ada musuh yang datang untuk menyerang, maka salah satu kelompok di kalangan suku Lani sendiri, kelompok yang diserang itu akan memotong daun pisang, dan di atas daun pisang itu diletakkan potongan daun ubi. Dan ketika pihak yang menyerang ini datang dan melihat dengan kekuatan besar, mereka marah sekali. Tetapi kalau mereka sudah melihat daun ubi di atas daun pisang, mereka akan menyadari, mereka akan tahu bahwa kita tidak boleh serang lagi sebab sudah ada tanda-tanda damai. Jadi daun ubi di atas daun pisang sebagai lambang
akan diberikan babi kepada pihak penyerang. Dan makanya, maaf ya saya bilang, babi ini sangat penting di dalam kedudukan masyarakat Lani. Ini adalah bagaimana menyelesaikan konflik. Jadi masyarakat adat ini, ya kita mau bilang bahwa mempunyai pengetahuan yang tinggi di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Catatan lepas yang saya tambahkan di situ, Ibu Kaprodi naikkan. Next. Ya. Makanya pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa banyak cara-cara yang dimiliki oleh masyarakat adat atau banyak cara-cara yang dimiliki oleh tiap-tiap suku untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, baik konflik internal, konflik yang terjadi di dalam diri mereka, maupun konflik dengan pihak-pihak lain. Ini saya kasih judul, Noken sebagai resolusi konflik. Noken sebagai simbol resolusi konflik. Ya. Bagian ini saya mau sampaikan bahwa bagian ini belum banyak digali, belum banyak ditulis. Jadi menjadi tantangan kami ke depan untuk mencari informasi-informasi yang lebih banyak lagi menyangkut Noken simbol resolusi konflik. Ini kita bisa jumpai juga di masyarakat pedalaman, terutama masyarakat di Wamena bagian timur. Di sana ada satu suku yang namanya suku Yali. Jadi dalam suasana perang di kalangan suku Yali ada tanda-tanda khusus juga untuk bagaimana pihak-pihak yang berkonflik itu bisa berdamai. Jadi pada saat perang konfederasi berlangsung atau perang di dalam kelompok suku mereka itu sendiri terjadi, di situ nanti ada seorang perempuan yang datang dengan membawa noken. Perempuan ini dia datang bawa noken masuk di dalam area peperangan itu. Noken itu diserahkan kepada pihak lawan. Dan pihak lawan itu menerima noken ini. Dia tidak akan tolak. Akan menerima noken ini. Karena sudah terima, berarti tanda-tanda berdamainya sudah ada. Dan selanjutnya itu adalah kedua pihak ini sepakat melakukan upacara adat dengan barapen, bakar batu seperti yang tadi kita jumpai pada kasus-kasus yang ada di atas. Kemudian berikutnya adalah patah panah atau mematahkan panah. Kemudian hal lain berikutnya adalah jika terjadi pemerkosaan di kampung, maka noken juga dipakai sebagai alat pembayaran. Ibu Kaprodi yang saya hormati, materinya begitu banyak, tapi saya sesuaikan dengan waktu. Jadi demikian penyampaian singkat saya. Waktu kami kembalikan untuk Ibu Kaprodi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yan. Kami terkesima ya Pak Yan ya melihat bagaimana ya masyarakat Papua itu memiliki nilai-nilai, memiliki mekanisme, memiliki tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh sampai sekarang. Dan satu sisi itu menjadi sumber konflik, tapi di sisi lain itu justru menjadi resolusi konflik. Jadi saya sudah melihat ya ada beberapa pertanyaan dari peserta di menu chat, nanti kita akan bahas bersama Pak Yan. Namun kami minta kesempatan kepada Bapak Febri Yulika dari Prodi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Pertunjukan ISI Padang Panjang memberikan tanggapan-tanggapan ya terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yan tadi secara baik dan luar biasa. Silakan Pak Febri Yulika. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang.
buat teman-teman yang juga ada di tanah Papua, Pak Ian, begitu banyak juga kawan-kawan dari Uncen yang bergabung dalam seminar atau kuliah umum yang luar biasa yang dilakukan oleh Prodi S2 PPKN. Salam hormat saya buat Ibu Dr. Siti Fatimah selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Bapak Ibu, ya seperti yang disampaikan Bu Susi, saya begitu tidak bisa memindahkan layar dan audio saya dari mendengar Pak Ian ini karena begitu banyak data, karena memang beliau seorang peneliti dan tadi dalam bincang-bincang sebelum acara dimulai, ya peneliti baik itu persoalan konflik tanah, konflik politik, yang kemudian datanya begitu hal yang luar biasa yang bisa disajikan pada kita. Tentu saya yang diminta sebagai penanggap yang bukan orang Papua, tentu izinkan saya Pak Ian menggunakan data-data, sebagian kecil data-data itu saya ambil dan melihat dalam perspektif sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang antropologi budaya. Oleh karena itu, Bu Susi, izinkan saya untuk men-share screen PPT yang ingin saya sajikan. Silakan Pak Febri. Baik, apakah bisa ditampilkan atau dilihat Bu Susi secara baik audio dan visualisasi? Sudah bisa. Mohon dislide-kan Pak Febri agar lebih jelas ininya. Setiap halamannya. Bentar, ini kelewat ya. Baik. Saya ingin memulai memperkenalkan diri sebagai dosen di antropologi budaya, dan hari ini sama seperti Pak Ian diberi kepercayaan sebagai wakil dekan bidang akademik. Bapak Ibu, kalau apa yang disajikan data-data oleh Pak Ian tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya kata Pak Ian benar bahwa konflik itu terjadi di mana-mana dengan skala yang berbeda, dengan kemudian penyebab yang juga beragam. Nah, kalau kita bicara konflik dan resolusi konflik, maka saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Raymond Cohen dalam tulisan yang berjudul Language and Conflict Resolution. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya resolusi konflik itu adalah aktivitas dasar manusia yang diartikulasikan dan dilakukan dalam bentuk yang sangat bervariasi, sangat variatif antar budaya. Hari ini kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang luar biasa bagaimana budaya Papua itu kemudian memberikan bentuk-bentuk nilai-nilai budaya, variasi-variasi yang begitu banyak, dan itu kemudian dikembangkan, ditransmisikan, bahkan diintegrasikan oleh suatu komunitas yang bernama masyarakat Papua untuk dia hidup harmonis dengan manusia dan alamnya. Pak Ian tadi menyampaikan kepada kita begitu banyak model, pola, konflik yang ada dengan keragaman variasi yang juga beragam dalam tata cara menyelesaikan konflik yang kita sebut sebagai resolusi konflik, sehingga kemudian muncullah nilai-nilai budaya. Jadi saya setelah mendengar ini Bu Susi, bagi saya ini tidak hanya dari perspektif antropologi budaya, tetapi orang filsafat, ada sebuah disiplin ilmu semiotik ya. Kebetulan saya di bidang filsafat budaya konsennya. Ini juga bisa membaca ini sebagai sebuah tanda dan penanda. Nah, tetapi mungkin sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Susi kepada saya mencoba melihat itu dalam perspektif yang antropologi budaya. Nah, sehingga memang banyak variasi resolusi konflik ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat adat memiliki budaya, memiliki pandangan hidup dan nilai-nilai masing-masing yang kemudian dengan pandangan itu dia mencoba menjaga keselarasan, keharmonisannya
dengan manusia, dengan alam, dengan lingkungan, termasuk dalam mengatasi persoalan konflik. Hari ini kita bicara Papua, tapi saya mendengar dalam flyernya juga nampak ya Pak Yan tadi nyinggung ya, tapi mungkin Bu Susi lebih mengedepankan pertemuan minggu ini atau sesi ini pada budaya Papua, tetapi ternyata dalam konteks yang direncanakan resolusi konflik itu juga dimiliki oleh budaya-budaya lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh Raymond Cohen bahwa ini aktivitas dasar manusia sesungguhnya, yang dia kemudian sangat variatif tergantung pada budaya, tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang diyakini oleh masyarakatnya. Hari ini kita bisa melihat misalnya Papua, ya. Sebentar, ini agak terganggu. Baik, kalau kita bicara masalah Papua, satu contoh yang hari ini kita bicarakan, kita mencoba menarasikan Papua dalam konteks perspektif Indonesia. Saya pikir ini menarik ya, karena apa? Karena dalam rangka menyambut 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita boleh berbeda, tetapi kita punya keragaman dan keikaan yang sama. Kita boleh beragam, tetapi ada tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama yang ingin kita lakukan? Bahwa kita sebuah negara yang berdaulat, yang kemudian disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita narasikan dari data yang kemudian orang Papua, Pak Yan juga mengatakan tadi, ada memang keterbatasan ya dari makalah Pak Yan itu. Saya melihat ada memang keterbatasan yang dimiliki oleh kawan-kawan di tanah Papua. Apakah itu dalam konteks sosial budaya, pendidikan, kesehatan? Tetapi jangan lupa bahwa ada keistimewaan yang dimiliki oleh kawan-kawan di Papua, terutama dalam persoalan budaya. Kita baca data dari Pak Yan, ada 312 suku ya, kalau tidak salah kutip ya, ada 250 bahasa yang kemudian saya pikir budaya mana di Indonesia yang memiliki sebanyak itu. Meskipun secara keseluruhan kita NKRI ini begitu kaya, sehingga memang Pak Yan yang berkecimpung atau Bu Susi yang berkecimpung dalam dunia politik, ya wajar sulit mengurus Indonesia yang begitu besar, tidak hanya secara teritorial tetapi juga dalam konteks-konteks yang kita bicarakan hari ini. Nah, di Papua juga ada 7 wilayah adat. Nah, dan 7 wilayah adat ini didasarkan pada penguatan identitas. Ada yang geografis, saya meminjam peta yang tadi secara sangat menarik ya, di pojok kiri atas itu Pak Yan jelaskan tadi ya, ada secara hubungan kekerabatan, bentuk perkawinan, hak ulayat, sampai pada tipe-tipe kepemimpinan dan ciri-ciri fisik dari kawan-kawan di tanah Papua. Nah, oleh karena itu 7 identitas yang menunjukkan ada 7 wilayah adat lebih kurang, ini nampaknya juga kemudian punya pola-pola dalam melakukan resolusi konflik. Jadi bukan hanya sekedar Papua dengan Minang yang direncanakan pembicaraan berikutnya dan Jawa atau ada yang lain, tetapi di tengah-tengah Papua sendiri ada 7 wilayah adat yang mereka memiliki identitas-identitas yang masing-masingnya juga berbeda, tetapi tetap dalam kerangka bagaimana kemudian itu menjadi sebuah, tadi dikatakan sudah disimpulkan oleh Bu Susi, satu sisi dia menjadi sumber konflik, tapi di sisi lain dia menjadi resolusi konflik. Nah, apa yang ingin kita lihat dari data-data Pak Yan tadi dalam perspektif saya melihat sebagai seorang yang berkecimpung di bidang antropologi budaya, ada beberapa poin penting yang dijabarkan oleh Pak Yan tadi, baik itu sumber kekuasaan, konflik, dan kepemimpinan adat di Papua. Saya misalnya ambil dalam konteks ini, maaf salah ketik ya, ada 2 tipe pemimpin ya di Papua yang saya katakan 2 saja tipe pemimpin kalau saya coba ambil dari apa yang disajikan oleh Pak Yan tadi. Apa itu? Kemampuan pribadi dalam bidang politik, big man war.
Dan yang kedua, dalam bidang perdagangan ekonomi, big man trade. Artinya apa? Ini dua, ini contoh kiri ini apakah ini memang menandakan orang yang kemudian tipologi pemimpin yang memiliki kemampuan hebat dia dalam perang dan hebat dia dalam ekonomi. Nah, jabatan kepala suku dan raja itu diwariskan seumur hidup menggunakan sistem patrilineal. Di mana garis keturunan patrilineal ini dapat menjadi sumber konflik, namun juga dapat menjadi resolusi konflik selain dari isu perebutan sumber daya alam dan seterusnya. Jadi inilah identitas Papua yang begitu kaya, sehingga sampai pada penataan kampung juga berdasarkan genealogi, sehingga satu kampung dia memiliki ikatan emosional yang kuat serta batas teritorial yang jelas. Nah, konflik antar kampung dari data yang saya pahami itu kemudian rentan terjadi, meskipun nanti di ujung nanti kita akan melihat bagaimana data juga menunjukkan, Pak Ian menyampaikan kepada kita ada penyelesaian konflik yang berbasis budaya yang itu menarik untuk kita kembangkan, dan satu hal nanti tentu harus kita lihat bagaimana ke depannya, di mana tentu setiap kepala kampung dia berkewajiban mempertahankan kampung, tanah adat dan warganya. Apa catatan yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa masyarakat Papua itu tidak maksud saya begini, dengan pola-pola yang disampaikan baik dari sistem kekuasaan, konflik dan kepemimpinan adat tadi, mungkin paling tidak saya ingin semacam bertanya sebaliknya, apakah kemudian ini artinya masyarakat Papua tidak mengalami transformasi sosiokultural sebagai dampak dari modernisasi? Saya saya mempertanyakan ini, Pak Ian, karena hari ini seluruh wilayah-wilayah di era sekarang ini itu mengalami pergeseran-pergeseran budaya. Paling tidak ini dari sisi isu-isu antropologi budaya. Jadi saya melihat justru masyarakat Papua tidak mengalami transformasi sosiokultural sebagai dampak modernisasi. Hal ini dikarenakan ada perubahan yang dianggap sebagai ancaman sehingga masyarakat tetap mempertahankan identitas karena lebih memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Nah, ini kalau memang asumsi yang seperti ini hal yang bisa kita diskusikan, kenyataan ini menjadi lampu merah bagi pemerintah. Diperlukan pendekatan kultural lainnya agar tradisi itu tidak menimbulkan, Pak Ian menyebutkan begitu banyak korban fisik, ya, tidak menimbulkan apalagi korban jiwa dan mengancam stabilitas pemerintahan lokal dan negara serta terbentuknya nasionalisme kultural di kalangan masyarakat Papua. Barangkali ini juga bisa akan kita lihat dalam bentuk-bentuk budaya yang lain, tetapi bagi saya yang memang bukan orang Papua tetapi melihat dari perspektif konflik sebagai sebuah budaya, dari tulisan Pak Ian yang coba saya minta dan melalui Bu Susi, ada statement Pak Ian ini menarik, Bapak Ibu, apakah tadi tersampaikan atau tidak. Ini sebagai sebuah contoh, ya, sebagai sebuah contoh konflik sebagai budaya di Papua. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sosial. Konflik bagi mereka adalah sebuah warisan nenek moyang. Jadi walaupun masalah sepele saja bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Apalagi ada dendam di masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, kajian antropologi menunjukkan bahwa berperang merupakan kegiatan yang suci yang diwajibkan oleh nenek moyang. Apabila tidak berperang, maka segala hal seperti bercocok tanam, berburu, berdagang dan sebagainya itu akan mengalami kemunduran. Nah, sehingga bagi data yang kita lihat tadi, ini sebagai sebuah filosofi perang bagi masyarakat Papua bahwa nenek moyang akan marah kalau tidak berperang. Karena bagi kelompok X itu potun pun orang tua. Saya nggak bisa menirukan dialek khas Papuanya ini, Pak Yan, ya, bahwa si X itu adalah orang tua kita, dia juga anak kita, dia juga kakak dari kita, dan kita akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan dia, bahkan nyawa pun kita akan kasih, kan gitu kata Pak Yan tadi. Nah, ini jelas bahwa bagi kajian antropologi, kekerasan sebagai hal yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
artinya pada masyarakat Papua kekerasan itu mungkin tanda petik dia sudah dilembagakan, tidak hanya dipraktekkan, tetapi dilegalkan oleh institusi dan elit masyarakat. Ini dari perspektif antropologi budaya saya melihatnya. Ya, kenapa? Karena kekerasan menjadi simbol kekuatan. Kekerasan menjadi sumber kekuasaan yang harus ditunjukkan sebagai jaminan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan komunitas. Nah, disinilah diperlukannya reproduksi kultural mengenai jaminan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan komunitas tanpa harus mengorbankan jiwa. Ini harus difikirkan oleh oleh siapapun juga, termasuk masyarakat Papua. Jangan sampai ada lagi, menurut saya, anak-anak muda potensial yang itu kemudian mati di medan peperangan ya karena faktor tadi, faktor bahwa ini menjadi sebuah pesan yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Bapak Ibu peserta kuliah umum, saya ingin sedikit lagi karena sebagai penanggap tentu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi saya menyimak betul ya, mengambil beberapa bentuk-bentuk isu konflik atau resolusi konflik dan aturan perang yang disampaikan oleh Pak Ian tadi ya. Ada prosesi patah panah, bakar batu, pembunuhan babi, pembelahan kayu dolu, pembayaran uang duka. Tetapi yang menarik kan ternyata mereka punya aturan. Salah satu peserta sudah bertanya, Pak, sangat fair sekali ya perangnya katanya. Ya, perlindungan kepada kaum perempuan, orang yang lanjut usia, kepala suku, gembala serta petugas pemerintahan yang tidak membawa anak panah dan tidak membahayakan pihak lain tidak boleh diganggu. Nah, ini kan sebuah kearifan lokal yang kemudian ya menurut saya itu kekayaan Papua. Dan perlindungan terhadap alam sebagai sumber kehidupan dengan aturan tidak boleh merusak kebun dari salah satu pihak yang berkonflik, ya, memberikan tempat berkonflik. Nah, ini seakan-akan ini ada ringnya, ada kayak orang bertinju itu Pak Yan, ada ring tinjunya nih, ada medannya yang tadi dipersiapkan kata Pak Yan, ya. Nah, makanya kemudian saya mengatakan quote unquote itu dilegalkan karena ada ada tempat berkonflik, tempat berperang yang hanya berlangsung pada tempat atau lokasi yang sudah ditentukan bersama di tempat terbuka. Kata orang tawuran, konflik tawuran di Jakarta itu Pak, yang disiapkan tempatnya kan nggak banyak, korban yang sia-sia, yang tidak orang yang berkonflik yang jadi ada korban sia-sia saja. Nah, tapi di Papua jelas ini hanya orang yang terlibat berkonflik yang kemudian berada pada aspek itu. Nah, anak-anak atau pemuda yang mempunyai kemampuan, jadi ada syarat juga nih, yang mempunyai kemampuan, keterampilan untuk menghindari anak panah, itu bisa diikutkan dalam perang. Nah, ini tentu ada semacam pendidikan untuk memaksakan keterampilan menyelamatkan diri tentunya. Nah, ini saya pikir narasi-narasi seperti ini itu punya sebuah nilai budaya, punya sebuah makna semiotik yang sangat mendalam, Bu Susi, kalau mau kita kaji lebih lanjut dari perspektif semiotika. Nah, pertanyaan saya ketika melihat bahwa primordialisme dari contoh dari sumber konflik atau yang disampaikan tadi, yang perlu kita diskusikan adalah apakah primordialisme mementingkan kelompok, suku, etnis, dan ras karena keterikatan yang sangat kuat terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir, apakah itu karena kepercayaan adat istiadat daerah yang punya nilai-nilai norma dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, ini sumber konflik atau resolusi konflik? Apakah pengkultusan terhadap satu sosok pimpinan, apakah dia big man war atau big man threat tadi, yang diagungkan sebagai pimpinan komunitas, dianggap selalu benar dalam tindakan dan perkataannya, ini sumber konflik atau resolusi konflik? Nah, ini yang bagi orang antropologi budaya, ini yang menjadi hal yang juga perlu kita lihat lebih lanjut. Saya tinggal beberapa slide, Bu Susi. Ini tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa makna resolusi konflik yang berbasis budaya Papua. Tadi ada upacara Wem Kamil ya, kalau tidak salah, ya, mulai dari penanaman 2 jenis pohon, kedua ujung pohon disatukan membentuk gapura,
penghormatan terhadap korban dengan batang pisang di bawah gapura, pemotongan tali duri sebagai simbol selesainya konflik, kemudian pemotongan tali halus sebagai simbol melanjutkan hidup baru yang lebih damai. Budaya ini kan diwariskan, budaya ini kan dipelajari, dibangun terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan interaksi masyarakat. Nah, artinya apa? Pergaulan kebudayaan yang berlanjut ini dalam komunitas ini ternyata tidak dipengaruhi oleh konteks peradaban modern, teknologisasi. Justru ini semakin menurut saya, bukan berarti lantas ini dasar juga kita harus senantiasa memelihara konflik itu, tapi ini justru memperkuat identitas di satu sisi. Ya, dan tidak terjadi ruang pertemuan dengan kekuatan globalisasi sehingga cara pandang dan moralitas masyarakat tidak mengalami perubahan. Paling tidak itu yang disorot, bisa menarik bagi kajian antropologi budaya yang muncul dan nampak dalam literasi masyarakat Papua. Nah, ini beberapa contoh yang disampaikan oleh Pak Ian, ya saya pikir tidak perlu saya ulang ya. Intinya penuh dengan simbol-simbol yang tentu bagi kita orang sosial ya nilai-nilai yang seperti ini menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah local wisdom, dan ini semua ritual-ritual ini dilakukan masyarakat Papua karena mereka ingin berdamai. Jadi satu sisi mereka memang memelihara konflik, tetapi mereka punya cara-cara budaya yang menunjukkan mereka sesungguhnya ingin berdamai juga. Nah, terakhir, ada sebuah teori akomodasi budaya. On the mode yang lain sebentar, satu lagi. Saya ingin menutup. Apa pesan penting dari pembelajaran penting dari informasi yang luar biasa dari Pak Ian yang kita dapatkan tadi, bahwa ini kan dalam konteks mata kuliah kata Bu Susi resolusi konflik. Di kami di antropologi budaya juga ada mata kuliah resolusi konflik, Bu Susi dan Pak Ian. Dan pendidikan multikultural juga ada. Jadi ini mengajak berbagai elemen masyarakat untuk melihat ke dalam diri masyarakat dengan mengedepankan kesamaan-kesamaan di samping perbedaan yang dimiliki. Jadi kalau suatu saat dengan sistem MBKM nih ya Bu Dekan, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada kawan-kawan Papua yang mengambil kuliah di UNP, di isi Padang Panjang, ya dengan data-data seperti ini jangan dilihat perbedaannya, ya kita kesampingkan itu dalam konteks bagaimana kita bersosialisasi yang berbeda budaya, kita melihat diri ke dalam diri dengan mengedepankan kesamaan di samping perbedaan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, memberikan ruang kepada setiap masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan budaya untuk kembali mengenal dirinya sehingga dapat menjadi modal dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. Ini saya kutip dari Prasojo, dan tentu ketidakpahaman atas realitas keragaman ya itu berakibat pada munculnya pandangan sempit dalam ruang kehidupan bersama. Nah, pandangan sempit inilah, eksklusivisme inilah yang kemudian akan menjadikan bahwa kebenaran milik kita sendiri dalam konteks budaya ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima ya dalam keragaman budaya, bahwa kebenaran keselamatan itu hanya ada dalam diri dan kelompok sehingga kita melakukan penindasan secara agresif terhadap kelompok-kelompok lain. Saya ingin menutup pandangan saya ini Bu Susi bahwa persoalan komunitas itu harus dikembalikan kepada komunitas itu sendiri untuk mencari jalan terbaik bagi mereka dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Febri Uli kita atas tanggapan ya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yan tadi. Mohon diturunkan dulu Pak Febri. Iya, sebentar saya. Oke, baik. Bapak Ibu, kami di menu chat sudah melihat ada beberapa tanggapan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yan. Yang pertama tadi kami sudah membaca ada Bapak Zulkarnain dari Visip UIT Makassar. Bapak boleh langsung bertanya Pak, kita masih ada waktu 30 menit untuk langsung bertanya kepada narasumber kita, kepada Pak Yan. Silakan Pak Zulkarnain. Halo Pak Zulkarnain. Atau saya bacakan saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ini. Beliau mengatakan bahwa
Pak Ian, seharusnya bukankah kearifan lokal yang dipelihara ya oleh masyarakat Papua itu menjadikan resolusi konfliknya sebagai yang utama. Nah, mengapa resolusi konflik itu justru muncul setelah konflik itu terjadi? Mengapa tidak diciptakan sebuah upaya-upaya yang bersifat pencegahan? Nah, mungkin ini yang dimaksudkan oleh Pak Zulkarnain terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ian. Itu yang pertama. Kemudian ada juga tanggapan ya dari ibu atau bapak ini ya, mohon maaf. Dari Adolfin Krisifu, boleh Ibu bertanya langsung kepada narasumber kita? Baik, terima kasih Oh, Ibu, Bu silakan, Ibu. Susi, maaf. Ya, ya Pak Wabisar, selamat siang. Selamat siang. Ya, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wabisar terkait resolusi konflik dan resolusinya yang menggunakan pendekatan budaya, dan ini terutama di dalam pendekatan politik ya, di mana uang juga terlibat di dalamnya. Nah, jadi ada hal yang mungkin masih mengganjal pikiran saya terkait pembagian uang terhadap bagian-bagian dari orang-orang yang terlibat dan meninggal di tempat ya. Kalau tidak salah yang berdasarkan data yang sudah Pak Wabisar tampilkan di dalam presentasi tersebut. Nah, jadi kira-kira ini pembagian uang dukanya itu seperti apa? Ini yang menjadi hal yang mengganjal ya. Apakah masih mungkin Pak Wabisar tahu kira-kira ada hal-hal atau pembagian-pembagian yang secara spesifik yang dilakukan oleh kedua kubu dari paslon masing-masing, misalnya contoh kasus yang diduga. Nah, kemudian penentuan untuk nominal itu ditentukan oleh siapa, kemudian uang itu nanti diberikan kepada siapa? Itu pertanyaan besarnya Pak Wabisar. Ya, terima kasih untuk sementara seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Adolfin. Silakan Pak Wabisar ingin menanggapi langsung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya memberikan informasi sedikit berkaitan dengan soal pembagian uang tadi. Jadi ini sudah menjadi sebuah realita di daerah, khususnya di pedalaman Papua, ini sudah menjadi sebuah realita buat kita. Dan itu saya mau bilang lagi bahwa dengan uang ini nanti konflik lagi. Jadi kalau uang habis konflik lagi supaya dapat uang lagi. Nah ini. Jadi hari ini konflik, setelah dapat uang kita damai. Setelah uang sudah habis, kita konflik lagi. Ini yang tadi Pak, saya punya teman baik yang memberikan tanggapan tadi saya bilang luar biasa. Karena memberikan informasi yang luar biasa buat saya berkaitan dengan masalah yang kita bahas. Jadi yang konflik itu adalah masyarakat, yang bayar uang itu adalah pemerintah. Soalnya di situ. Jadi bukan dua kubu ini yang kumpul. Bagusnya itu dua-dua yang bayar supaya kapok. Seharusnya di situ. Ini tidak. Di sini ada kesan bahwa seolah-olah pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Yang kumpul uang tadi itu Pemda yang kumpul. Lobby ke gubernur lagi supaya kalau bisa gubernur tambah sedikit kah? Ibu Krisifu apa ke logat sedikit ya? Ya, tambah uang sedikit. Silakan. Kita kumpul sama-sama supaya bagaimana ini barang ini selesai.
Sebab terhadap barang ini nanti jalan terus. Banyak yang mati. Manusia mati terhadap guna. Yang penting uang keluar dulu. Nah, ini yang mungkin nanti antropologi budaya kaji lagi. Uang lebih berguna daripada setetes darah manusia. Tapi itu adalah keunikan. Itu adalah milik kita. Oke. Jadi prosesnya adalah setelah Pemda siapkan uang tadi, uang itu disaksikan, jadi diserahkan ke masing-masing kubu. Soal pembagian lebih dalam lagi itu urusan. Itu ke dalamnya sudah, yang penting diserahkan sama kepala perangnya, pokoknya sudah diserahkan, ke dalamnya adalah urusan mereka sendiri. Artinya kita sudah tidak tahu lagi satu dapat berapa lagi. Yang penting kepala suku sudah terima uang itu, mereka sudah terima uang itu, selesai sudah. Jadi pembagian secara ke dalam itu urusan mereka sendiri. Berkaitan dengan penentuan nominal tadi, itu memang ada negosiasinya. Bagaimana satu kepala itu dihargai berapa? Ini harus lihat satu kepala itu berapa. Nah, ini dia. Jadi nanti dihitung. Cuma perhitungan lebih jauh, maaf saya belum tahu secara ke dalam. Itu tadi. Cuma uang ini sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian pihak yang berkonflik rasa bahwa itu sudah cukup, ya sudah, kita terima saja. Jadi masalah selesai. Begitu. Ada Krisifu. Terima kasih, Pak Wabister, sangat menarik, mantap. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Yan. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu sampai pukul 12 untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Mohon izin, saya minta silakan. bicara. Silakan Pak Zulkarnain. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saya betul-betul terinspirasi dan mendapatkan begitu banyak informasi tentang Papua. Saya ada kepikiran bagaimana para antropolog dan sosiolog ini untuk berusaha mendekati kasus Papua ini dengan cara-cara yang lebih mengedepankan proses penyelesaian sebelum konflik merebak. Tetapi sekalipun saya juga mendapatkan jawaban sebelum saya bertanya bahwa ini sudah dikotori oleh kepentingan, ada motif-motif ekonomi di dalamnya. Saya bisa membayangkan uang yang puluhan miliar itu lari kepada kebutuhan fasilitas-fasilitas masyarakat yang betul-betul mereka butuhkan. Sebagai contoh, mahasiswa saya kebanyakan dari Papua, ada banyak dari Papua sebelum kemarin ada larangan untuk mereka kuliah ke Jawa maupun ke luar Jawa, di luar Papua, katakanlah seperti itu. Nah, mengapa tidak ada upaya serius untuk menekan para petinggi partai politik yang mengeluarkan rekomendasi dan kemudian itu menimbulkan konflik di masyarakat Papua? Itu pertama. Saya kira juga pengatur regulasi pemilu juga harus punya langkah-langkah yang khusus untuk menangani Papua ini bila mana terjadi dualisme dukungan itu. Saya justru melihat ada peluang emas bagi para antropolog dan sosiolog untuk melanjutkan penelitian berkaitan dengan bahwa ternyata ada kearifan luar biasa, penghargaan pada tokoh adat, orang tua, perempuan, dan anak-anak, tetapi sekaligus itu adalah ancaman bagi generasi produktif Papua yang setiap konflik harus mengalami kematian besar. Peristiwa internasional itu kalau sudah melewati angka 4. Dalam studi-studi jurnalistik, kalau korban sudah 4 itu sudah berita internasional. Ini kalau sudah belasan, menurut saya ini boleh dikatakan itu sebuah tradisi. Kalaupun itu adalah perilaku yang bukan mungkin tradisi. Sebab kalau tidak terlalu substansi untuk diperangkan, mengapa harus perang? Kan kita bisa bakar babi dengan 1 miliar dan mereka bisa kenyang tanpa harus berperang. Dan sekian dana itu bisa dipakai untuk fasilitas keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin rekomendasi yang harus kita dorong agar tokoh-tokoh adat yang selamat dari pertempuran itu jauh lebih cerdas memahami, membangun masyarakatnya. Mohon maaf, itu pandangan sederhana. Kalaupun salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain.
Ya, baik. Silakan Pak Febri Yulika mungkin ingin memberikan tanggapan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ya, bahwa ini menjadi sebuah PR bagi para antropolog dan sosiolog ya, bagaimana bisa memberikan ya masukan-masukan ya mengenai rekonstruksi tradisi-tradisi yang ada di sana. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih Bu Susi. Pak Zulkarnain, salam kenal, salam sehat selalu buat kita semua. Saya pikir ini memang bukan tugas hanya sekedar masyarakat Papua, ini Pak Yan dan kawan-kawan ya, tetapi tugas-tugas mulia akademisi yang memberikan pandangan-pandangan yang kemudian sebetulnya dengan kekayaan local wisdom yang kita miliki, identitas yang kita miliki, ya itulah yang saya sebut bahwa bagaimana persoalan komunitas itu dikembalikan saja pada komunitas itu. Dikembalikan pada komunitas itu, bagaimana kemudian dia mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Negara ini tetap akan kokoh karena apa? Karena pilar negara ini dibangun oleh kekayaan local wisdom itu. Nah, kan persoalannya menjadi lain yang kata Pak Yan tadi, ya. Bikin kapok tuh orang, kata Pak Yan. Saya mencoba meniru-niru logatnya Pak Yan, tapi belum pas juga Pak Yan. Ya. Bikin kapok tuh orang yang berkonflik. Suruh mereka yang bayar, bukan pemerintah yang bayar. Ya mereka secara tadi Pak Yan mengatakan ada narasi kelemahan atau apa yang kita sebut sebagai kekurangan kawan-kawan di tanah Papua dari aspek-aspek, tetapi mereka punya kelebihan dari sisi budaya. Jadi saya setuju Pak Zulkarnain, dan saya pikir di beberapa tempat, saya yakin ini juga bukan watak dari orang Papua. Saya yakin itu karena Bapak Ibu kalau membaca berbagai konflik dalam masyarakat budaya yang lain misalnya, mereka pernah punya nilai-nilai yang begitu mulia juga dalam penyelesaiannya, tetapi hari ini kenapa kemudian itu seakan-akan kehilangan. Kawan-kawan kita di Ambon itu punya sebuah, mungkin Pak yang juga tahu, pela gandong. Ya, sebuah nilai identitas kultural yang luar biasa. Tapi kemudian ya seperti tadi dipelihara, dibiarkan. Namun di sisi lain, kalau konflik itu sebagai sebuah budaya dalam kerangka tradisi kepemimpinan yang disampaikan Pak Yan, itu sisi lain. Tapi ketika dia sudah masuk dalam konteks-konteks politik, nah ini kan yang kemudian akan mencederai banyak nilai-nilai identitas kultural tadi. Saya melihatnya secara umum seperti itu, Bu Susi. Barangkali Pak Yan bisa melengkapi lebih jauh dengan data-data beliau ini. Silakan Pak Yan, kalau ingin memberikan sebuah ide ya, apa yang telah dilakukan oleh para akademisi misalnya, atau oleh para antropologi, sosiolog yang ada di sana untuk bisa meredam ya berbagai korban jiwa akibat dari sebuah tradisi perang yang ada di sana. Mohon Bapak Ibu juga yang lain kalau memberikan ide dan saran, kami berikan waktu dan kesempatan. Pak Yan, silakan Pak Yan. Oke, baik. Yang pertama itu untuk Bapak, salam kenal untuk Pak Zulkarnain. Pandangannya luar biasa. Apa yang dikemukakan tadi, kemudian didukung oleh Bapak Ferdi ya. Itu ya saya mau bilang bahwa ya apa yang dikemukakan oleh Pak Zulkarnain maupun Bapak Febri tadi itu sudah yang harus kita lakukan. Itu sudah yang kita harus lakukan dalam menangani hal-hal seperti ini. Jadi tidak ada tambahan. Saya mendukung sekali pandangan dari Pak Zulkarnain maupun Bapak Febri. Ibu, ketua saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu ini sampai pukul 12, ada 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, masukan, ya pertanyaan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan. Pada mahasiswa juga ini waktunya kita belajar ya. Dari pakar langsung ya, dari Bapak Yan,
juga kami juga melihat di sini ada Ibu Bernarda, ini juga bisa jadi narasumber ini Ibu Bernard ini. Silakan Bapak Ibu dan mahasiswa. Ada Pak Masreng yang bertanya Halo. itu Pak. Oh iya Pak Terus Robert. ada Pak Masreng. Halo. Oke, silakan. Silakan Pak Robert, silakan. Ya, terima kasih Bu Susi. Salam dari Tanah Papua untuk Tanah Ranah Minang. Salam untuk Prof. Jofrisal di bahasa UNP ya Bu. Baik, Ya, baik. Oke, nanti saya sampaikan, Prof. Saya hormat. Ada Prof. Azwar Ananda juga di sini. Ya, Silakan, Prof. Pak Hormat. Jadi bicara Papua, yang paling utama adalah 250 bahasa dan 250 identik dengan 250 etnis dengan karakter subkultur yang luar biasa dari 5 wilayah adat tadi. Dan penyelesaian konflik yang memang disampaikan oleh Pak Wabiser itu adalah realitas yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat Papua yang ingin menyelesaikan masalah secara komunitas. Nah, mungkin yang pikiran kita sekarang adalah tadi juga disampaikan oleh Prof. Yudika bahwa ada simbol-simbol kultural yang memang harus kita kaji dari sisi semiotika, entah itu semiotika antropologi maupun semiotika sosial yang pernah juga Pak Wabiser saya bawa pada saat kuliah umum. Kebetulan Pak Wabiser jadi pemandu. Nah, Bapak Ibu, mungkin pikiran dan PR untuk teman-teman yang ada di PPKN bahwa sudah saatnya PPKN mempelopori yang namanya peradilan kultural atau peradilan sistem peradilan adat, karena mungkin ranahnya lebih dekat ke PPKN karena berkaitan dengan hukum-hukum terapan. Nah, itu mungkin PR untuk teman-teman di PPKN untuk bisa melakukan semacam pengkajian yang lebih mendalam tentang profil hukum adat Papua dalam penyelesaian konflik dan juga sistem peradilan adat itu yang memang juga menjadi bahan kuliah yang menarik untuk anak-anak kita di PPKN, entah itu S1 maupun S2 ya, mungkin nanti dikemas oleh teman-teman di PPKN secara bersama. Nah, oleh karena itu mungkin format hukum adat versi masyarakat Papua mungkin sudah saatnya PPKN mempelopori ya, khususnya di FKIP Uncen. Pelopori itu ada perlindungan terhadap perempuan, kepemimpinan adat, perlindungan terhadap hak milik, dan perlindungan terhadap hak hidup yang tadi diselesaikan dengan cara secara solutif ya. Itu. Saya kira itu mungkin hanya sifatnya masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Robert. Ya kami semua sudah sama-sama mendengar ya bahwa kami yang ada di sini Pak Ian dan juga Bapak Ibu siap ya merumuskan ya sebuah pendidikan resolusi konflik berbasiskan budaya yang mungkin bisa menjadi sebuah acuan bagi masyarakat kultural dimanapun berada untuk bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa ada memang komunitas-komunitas atau etnis yang ada di Indonesia ini yang harus bersama-sama bersinergi untuk bisa menghasilkan sebuah kehidupan yang damai dan yang harmonis. Bapak dan Ibu, pada pukul 11:55 ini izinkan kami dari Prodi Magister PPKN dan juga Prodi S1 PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
menutup kuliah umum kita dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ian Ditwabiser selaku narasumber kita, dan juga terima kasih kepada Bapak Febri Yulika selaku penanggap, dan istimewa juga kepada Ibu Dekan yang hadir menemani kita ya dalam kuliah umum ini. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen, ada Profesor Azwar Ananda, ada Ibu Nani di sini, ada Ibu Bernarda, kemudian ada Ibu Arafni, dan semua mahasiswa yang terlibat dalam kuliah umum. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah kita berikan ya pada ruang Zoom meeting ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kami tutup kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alam, Terima sukses kasih. Ibu Susi, sukses Terima Ibu kasih. Susi. Ya. Wabiset, terima kasih. Terima kasih. Nambe. Susi, mohon Ya. izin nomor kontak Nambe. untuk bisa kami kerjasama Ibu dengan Oh, iya. Makassar. Baik, Penyelenggaraan kegiatan kajian antar fakultas dan penandatanganan kerjasama. Oke, baik Mohon Pak izin Zul. Ibu, kalau Ibu punya pulpen, saya mau menitip nomor telepon untuk bisa saya lanjutkan kerjasama antar lembaga. Baik, Juga kepada baik. semua pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, izin saya akan lanjutkan diskusi sejenis ini di Makassar karena anak-anak kami banyak dari Papua dan kawasan timur. Iya, iya. Terima Baik. kasih Ibu. Iya, nanti 081 081 2424 2424 76789 76 76789. 789. Baik, kita akan Pak lanjutkan Zulkarnain ya dari silaturahim kita antropologi, ini. Pak Zulkarnain. Saya dari ilmu komunikasi, kebetulan di bidang saya sebagai wakil rektor 4, saya berkenan melakukan kerjasama antar lembaga, dan kami punya problem, salah satunya itu adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak-anak kami dan keluarganya di Papua. Kebetulan di kampus kami mereka cukup banyak. Gitu. Ada Prof. Awe yang sudah 2 kali datang Terima kasih, ke Pak Zul. Padang Panjang, Terima kasih. Pak Zulkarnain. Insya Allah, saya sudah punya nomor kontak, mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi setelah acara ini selesai, atau kita lanjut di grup terbatas kita. Baik, baik. Terima kasih, terima Senang kasih. sekali, Pak Salam, Zul. salam sejahtera, salam sehat semuanya. Salam sehat semua Bapak Ibu, Pak Yan. Terima kasih banyak. Ibu Susi kasih nomor saya sama Pak Febri. Oke, baik. Nanti akan ada komunikasi isi Padang Panjang dengan Uncen. Siap, Pak. Siap. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, ya. Pak Febri hormat. Ya, salam. Hormat, Hormat hormat. juga Pak Yan. Ya. Kayaknya saya bakal ke Tanah Papua lagi nih setelah 2013 dulu. Ya. Nomor saya ada di Ibu Ketua Prodi. Baik, Iya, baik. iya. Nanti saya share ke Pak Febri nomor Pak Yan. Baik.